Namaku Vito, 22 tahun. Aku anak terakhir dari dua bersaudara dalam keluargaku yang sangat berkecukupan karena kedua orang tuaku kebanyakan waktu berada di luar kota maupun luar negeri untuk bekerja, sedangkan saat ini aku berkuliah di salah satu kampus ternama di Bandung dengan jurusan ilmu komunikasi. Aku tinggal berdua dengan kakak cewek yang bernama Vivi. Kak Vivi denganku berbeda 6 tahun, usia yang lumayan jauh, kami menjadi sangat akrab. Kak Vivi orang yang ceria, dan sering sekali cerita pengalaman, dan masih banyak lagi. Aku terlahir dengan badan yang tergolong kecil untuk seorang cowok. Tinggi badanku hanya 149 cm dengan berat badan 40 kilogram. Kondisi fisikku sering dibully oleh teman-temanku. Kak Vivi yang selalu menolongku dari ejekan teman-teman, namun seiring waktu akhirnya aku pun menerima fisikku apa adanya, dan seiring waktu pun semua ejekan itu menghilang. Bahkan dengan teman-temanku tidak berkomunikasi lagi. Terkadang hidup memang aneh. Di saat kita menerima diri sendiri dan tidak berbuat apa-apa, malah kita sendiri yang pada akhirnya menang. Aku pun tumbuh pubertas seperti cowok pada umumnya. Meskipun kondisi fisikku tetap putih dan pendek, bahkan kumis, jenggot tidak tumbuh, tetap saja aku mengalami yang namanya mimpi basah. Suatu hari butik kakakku akan meluncurkan koleksi baru. Lalu, Kak Vivi memintaku yang memiliki basic skill dalam fotografi untuk membantu dalam pengambilan gambar dan video dokumentasi. Kami pun mulai men-setting peralatan dan dekorasi untuk model. Ketika pengerjaan, terdengar suara pintu butik terbuka. Kami semua melihat ke arah pintu dan melihat seorang gadis yang terlihat sangat cantik, langsing dan terkesan sangat ceria. Di sini lokasi pemotretannya, tanya gadis itu. Saya Vito, benar, dengan siapa? Aku menjawabnya. Kemudian, bertanya balik, salam kenal. Saya Jessica. Kamu, fotografernya? Tanyanya sambil membalas jabatan tanganku. Iya benar, saya adik dari pemilik butiknya. Jadi sekalian bantu, sedikit jawabku dengan ketawa. Gemesin banget kamu. Mana, ganteng pula, tidak kusangka. Jessica pun menjawab sambil tersenyum dan mencubiti pipiku. Aku pun merasa terpancing dirayu oleh wanita secantik dia. Hai Jess, dateng sudah ngegodain adikku aja ya, sapa Kak Vivi sambil tertawa. Aku mulai mengambil foto dan video proses makeover Jessica. Dia terlihat begitu tenang. Tampak jelas bahwa dia sudah sering dan terbiasa menjadi model. Sementara proses makeover berjalan, aku sangat menikmati wajah cantik Jessica yang makin dipoles oleh pekerja butik, belum lagi godaan dan bercandaan dari para wanita. Cantik banget, seperti tidak perlu di makeup juga udah bagus, kata Kak Michelle. Iya nih, pasti banyak yang suka sama Jess, tanya Ciwilona. Tidak juga kok Kak, banyakan yang ngajak date malah cowok, kebanyakan brengsek sekarang, jawab Jessica. Kak Vivi pun tertawa. Hahaha, katanya cowok kalau tidak brengsek atau kasar kan? Para wanita juga ikut tertawa. Semua, benar banget. Vivi, bisa saja pengalaman ya, goda Kak Michelle. Tidak kok, kan ada cowok baik yang jagain aku. Ya kan Dito? Tanya Kak Vivi sambil tersenyum ke arahku. Tidak semua cowok seperti kok Kak, sahutku. Nah, kalau yang seperti ini aku percaya dia baik, jawab Jessica. Kamu gak mau daftar jadi iparku saja, Jess? Kami semua pun tertawa. Sesi modeling pun dimulai. Jessica pun mengganti pakaiannya dengan gaun hijau dan sangat simple namun feminisme dan anggun. Ada keinginanku untuk juga dapat melihatnya mengganti pakaian, melihatnya telanjang dengan pakaian dalam dan dada, serta pahanya. 2 jam lebih parah, pekerja butik pun menjadi art director sambil aku mengambil beberapa foto sampai akhirnya pemotretan pun selesai dan jam menunjukkan pukul 8 malam. Sudah saatnya Jessica dan para pekerja untuk pulang. Thank you ya Jess, buat bantuannya. Ingin ada project bareng kamu lagi, kata Kak Vivi. Makasih juga Kak, udah bikin aku jadi cantik seperti ditunggu. Panggilan berikutnya
Ucap Kak Jessica. Jessica pun berjalan ke arahku dan kembali mencubiti pipiku manis. Sampai ketemu, kata Kak Jessica kepadaku sambil menggoda. Aku hanya bisa mengangguk dan tersenyum dengan perlakuannya. Setelah itu Kak Vivi pun naik ke lantai tiga untuk masak, lalu aku pun masih merapikan settingan dan properti selama pemotretan tadi. Melipat kembali selimut, lalu merapikan bantal dan kursi yang dipakai. Setelah semua properti rapi, aku hendak naik ke lantai 3 untuk makan, namun mataku tertuju pada titik satu hal, gaun yang tadi Jessica pakai masih tergantung di ruang make up. Aku yang hendak merapikannya, mencoba mengambilnya dan merasakan bahwa bahan dari pakaian ini sangat halus dan licin. Terkesan sangat nyaman bila dipakai. Mengingat perlakuan dan godaannya kepadaku, tadi aku mendadak untuk mencium pakaian itu. Betapa wanginya aroma parfum di baju itu. Entah, aku ingin mencoba memakainya. Suatu kalimat pun tersirat dalam pikiranku, gimana rasanya ya kalau kupakai baju ini? Pikiranku teringat saat dulu diejek dan dihina sebagai banci oleh temanku. Seketika aku pun membuka kaos dan celana jeans serta celana dalam pria yang kupakai. Aku kembali memegang celana itu, menarik nafas panjang dan memberanikan diri untuk memakainya. Kupakai gaun itu perlahan-lahan hingga membungkus tubuhku. Aku merasakan kehalusan yang nikmat dan keringanan bahannya. Aku merasakan nyaman dan kakiku terasa dingin. Senyum tipis terlintas di bibirku atas kenikmatan celana itu. Kemudian aku memakai dalamnya. Kupakai sambil kunikmati kelembutan, gaun itu pun terpasang sempurna. Aku merasakan kelembutan yang susah dijelaskan dengan kata-kata. Tak kusangka, pakaian wanita terasa begitu adem kalau dipakai seperti ini. Burangku terasa bangun dan aku iseng menuju ke meja rias karena aku tidak begitu paham dengan makeup. Aku mencari lipstik yang tadi dipakai Jessica, lalu aku pakai di bibirku. Aku tersenyum melihat penampilanku yang terpantul di cermin. Rambutku memang rada panjang untuk ukuran cowok, hampir menyentuh leher, jadi aku sekilas terlihat mirip wanita. Pakaianku terlihat kebesaran karena badanku memang lebih kecil dari Jessica. Namun yang paling menonjol adalah bagian bawahku di mana burangku terlihat bangun bergerak kelembutan pakaian ini karena tidak tahan lagi. Aku pun membayangkan berada di posisi Jessica tadi dan mulai memainkan burangku dari balik gaunku. Aku membayangkan bagaimana perasaannya saat didandani. Sekian kita dulu cerita dari aku. Next kita ketemu di cerita lain. Jangan lupa like dan subscribe. See you.